Kini membuat ketupat tak perlu menunggu waktu lama lagi. Cukup 10 menit mendidih, 30 menit istirahat, dilanjutkan 15 menit mendidih lagi. Hasilnya ketupat yang lembut, pulen, dan padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Eka Wahyuni. Channel aneka resep masakan berbahan simple namun hasil kredibel. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe gratis di channel Eka Wahyuni. Terima kasih. Sebelumnya kita bisa siapkan dulu kulit ketupatnya. Boleh bikin sendiri atau beli langsung jadi yang berbahan janur. Sementara itu kita siapkan beras yang akan kita gunakan, kita cuci bersih dan kita tiriskan. Lanjutnya isi kulit ketupat dengan beras yang sudah bersih dan kita tiriskan. Ambil salah satu kulit ketupat, cari lubang ketupat di area pangkal daun janur. Kemudian isi dengan beras dan kita menggunakan sendok atau langsung dengan tangan kita. Ketupat janur ini juga biasa disebut dengan ketupat lebaran. Berbahan janur kenapa digemari oleh masyarakat? Karena cita rasanya khas sekali aroma daun kelapa muda ini. Kita mengisi berasnya hanya sebanyak 3/4 wadah ketupat saja, karena nanti saat kita rebus berasnya akan mengembang. Nah, ini isinya sudah 3/4 penuh ya. Setelah isinya cukup, waktunya kita menutup lubang menggunakan pangkal daun janur. Potong salah satu janur dengan menyisakan sekitar 3-4 cm. Kemudian kita masukkan ke bawah janur yang satunya. Untuk janur yang terakhir, kemudian masukkan ke sela atas janur yang satu yang sudah kita masukkan, susuri satu persatu hingga ujung janur habis. Pastikan semua kulit ketupat terisi beras dengan takaran yang sama, yaitu 3/4 wadah ketupat. Semua kulit ternyata sudah terisi beras. Waktunya kita rebus ketupat kita. Ini ketupat yang siap kita rebus. Sedangkan sisa berasnya yang sudah kita bersihkan akan kita jadikan kupat sumpil, yaitu kupat yang dibungkus dengan daun bambu. Pilih daun bambu yang masih cukup muda, kemudian potong pangkal daun bambu yang keras. Cara memotongnya seperti ini. Seperti ketupat janur yang memiliki cita rasa yang khas, kupat sumpil ini juga memiliki cita rasa tersendiri. Aroma daun bambunya sangat enak. Bentuk contong atau segitiga pada pangkal daun bambu seperti ini. Dan usahakan bagian ujung segitiga rapat, tidak berlubang ya. Pori-pori kecil di setiap ujung segitiga ini yang akan membawa atau akan menjadi jalan masuknya air sehingga bisa mengembangkan beras yang kita masukkan dan akan berubah menjadi kupat sumpil yang berbentuk segitiga. Kemudian isi dengan beras cukup setengah dari ukuran segitiga itu. Kita coba bandingkan dengan ukuran penuh segitiga yang bakal kita buat. Jumlah beras ini terlalu banyak, harus kita kurangi, karena jika terlalu penuh, nanti berasnya bisa berhamburan keluar wadah dan bisa membuat air yang untuk merebus ketupat membuih. Lipat daun bambu menjadi bentuk segitiga dengan sudut yang rapat. Perhatikan cara melipatnya, ikuti dan tutup setiap daun bambu yang melintang tepat di bawahnya. Dan habiskan daun bambu hingga ke ujung. Kemudian semat dengan piting atau lidi agar bentuk segitiga bisa kuat dan daun tidak akan terurai. Kerjakan hingga habis.
Ketupat ini biasa dijumpai di daerah Ngapak, yaitu sekitaran Banyumas, Purwokerto, Cilacap, dan lainnya. Saatnya merebus kupat. Rebus kupat dalam panci dengan air yang banyak hingga semuanya tercelup dan masukkan satu persatu saat air masih dingin seperti ini. Gunakan api yang sedang dan tunggu hingga air mendidih. Setelah mendidih, biarkan selama 10 menit. Kemudian matikan api dan istirahatkan dalam keadaan tertutup selama 30 menit. Setelah itu didihkan lagi selama 15 menit. Setelah 15 menit mendidih, matikan api dan angkat satu persatu ketupat. Dulu membuat ketupat seperti ini memerlukan waktu paling tidak 3 jam untuk dipanasi di atas api. Namun sekarang cukup dengan waktu 25 menit menyalakan api bisa menghasilkan ketupat yang sama kualitasnya. Ini adalah bentuk kupat sumpil yang sudah jadi. Tiriskan ketupat dan tunggu agar dingin dan semakin memadat. Khusus untuk ketupat janur, sebaiknya ujung janur diikat dan digantung agar ketupat bentuknya tetap cantik. Saat sudah dingin, ketupat siap dinikmati bersama opor ayam atau rendang daging sapi. Selamat mencoba! Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.